Kita sering ke kontes A, kontes B, ada satu kontes dulu di kita sebagai hobiis, sebagai breeder, sebagai keeper untuk memperindah ikan mas koki itu sendiri. Karena gua mau proses peningkatan amonianya itu tinggi, jadi bener-bener gua kasih makannya kayak orang gila deh. Kita bener-bener bikin satu dunia baru untuk ikan. Halo teman main, ketemu lagi sama Koko di channel YouTube Rumah Main ya. Kali ini Koko mau ke salah satu penghobi koki nih teman main. Jadi beberapa waktu ini dia belanja banyak banget produk main nih. Nah Koko penasaran, ada apa sih? Kenapa belanja segitu banyak produk main? Koko langsung datengin aja nih ke tempatnya. Sekalian Koko mau tanya-tanya karena belakangan dia cerita dia ada masalah juga dengan air baku. Yuk langsung datengin aja tempatnya. Nah teman main, sekarang Koko udah sampai tempatnya nih. Nah kita langsung sapa aja Bro Nelson. Halo. Apa kabar? Baik banget. Pakai dulu nih biar makin kenceng suaranya. Nah silakan. Nasib Gimana? Lagi nyantai bro? aman? Nggak ngapa-ngapain? Enggak. Kalau di sini kan kita kerjanya memang nyantai. Kebetulannya nyantainya jadi duit. Bro, ceritain dikit dong tentang Koki Mas Nusantara. Kenapa bro bisa bikin nih Koki Mas Nusantara? Terus kenapa akhirnya bro pilih koki? Menarik nih. Jadi sebenarnya awalnya itu gua itu suka sama yang namanya binatang. Jadi 2010, 2008 sempet main anjing, bahkan tahun 2000 aja gue udah main marin. Jadi memang suka yang namanya binatang. Kebetulan dijadiin hobi itu waktu 2015, 2016 itu suka lihat mas koki. Dan kebetulan karena pada waktu itu gue sendiri, itu gue samperin tuh semua legend-legendnya ikan mas koki. Jadi dulu tuh ada Ko Asen, ada Dani Limas, ada Mas Bro, itu semua gue samperin. Dari situlah baru yang namanya belajar sedikit. Lama-lama kayaknya pengen diserusin. Akhirnya ya gue seriusin. Gitu. Terus ikan koki pertama apa yang bikin lu akhirnya tertarik sama? Sebenarnya yang bikin gue tertarik itu bukan side view. Jadi yang pertama yang bikin gue tertarik itu sebenarnya top view. Jadi dulu tuh ada temen Keep TVR Top View Rancu dari Jepang. Nah kebetulan gue tertarik banget. Tapi semakin kesini kok hobinya yang top view tuh nggak ada. Makanya gue akhirnya jadiin side view gitu. Dan di sini ada berapa tank nih bro? Di sini kebetulan karena lahannya terbatas, cuma 6 kali 12 meter lah ya. Gua waktu setup polanya itu gue bikin sekitar tadinya mau 6 tank, tapi akhirnya gue bikin jadi 5 tank karena kebetulan gue dulu ada kolam gede, makanya gue masukin kolam gede terus 5 tank. Sebenarnya dari 2017 tuh ini tempat tuh kita udah bikin palutnya, cuman karena gue memang nggak konsentrasi sama kolam kaca, makanya gue akhirnya lebih konsentrasinya sama tank. Gitu. Bro, dari masuk ke sini kan, gue lihat nih semua main, vitamin main semua. Kenapa lu akhirnya memilih main? Sebenarnya kenal dari mana sih main? Dulu tuh jadi kita kan sering ikut main kontes, kita sering ke kontes A, kontes B. Ada satu kontes dulu di Aquafest tahun berapa gitu gue lupa. Itu ada hadiahnya tuh main lampu view ya? Ya, lampu view. Dulu tuh masih jadul banget tuh, waktu lama banget. Dulu tuh kita tuh nggak pernah tahu yang namanya main. Jadi dulu tuh lampu tuh dulu yang pokoknya mereknya merek lowest lah. Makanya kita akhirnya karena kebetulan menang jadi dapat lampunya terus kita coba, dan memang pada saat itu warna itu kan memang susah ya untuk diakselerasi di ikan mas koki. Makanya dengan adanya lampu view itu sebenarnya sangat membantu kita sebagai hobiis, sebagai breeder, sebagai keeper untuk memperindah ikan mas koki itu sendiri tanpa harus kita kasih pewarna makanan bla 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 gitu loh, yang bikin ikan mas kokinya jadi kurang begitu panjang ya umurnya. Makanya lampunya jadi sangat membantu kita untuk menikmati ikan mas koki gitu. Bro,
di sini pakai air apa bakunya? Air bakunya kebetulan gua ada 2 air sumber. Oke. Jadi air sumber pertama tuh air tanah. Jadi kalau teman-teman yang di sekitar sini nih, Dadap, Cengkareng, pokoknya sekitar sini dah, itu tahu tuh air tanah kita itu tuh TDS-nya bisa sampai 6.000. Wow. Dan kalau dicek lab, itu isi material dari airnya itu mostly itu kapur. Jadi dan terakhir itu semi payau. Jadi kalau kita rasain aja udah agak asin gitu loh. Makanya gua akhirnya pakai sumber air kedua, which is itu pump. Jadi sebenarnya 2 sumber air gua ini nggak proper untuk gua buat pelihara ikan gitu loh. Terus ada treatment khusus nggak? Akhirnya karena gue belajar ngobrol sama orang segala macam, akhirnya gue coba nih yang air tanah gue treatment lewat filter, yang air pump itu akhirnya gue treatment lewat zat aditif. Nah kebetulan zat aditif di sini yang gue pakai itu adalah Main Biru, Main Stabilizer. Jadi kalau orang-orang kan suka pakai Main Stabilizer itu di dalam tank. Kalau gua justru pakai Main Stabilizer itu di torrent. Di mana? Bisa tunjukin, Bro. Nah, jadi Main Stabilizer-nya itu, jadi air pump itu pasti setiap hari itu gua masukin ke dalam torrent ketika abis gua pakai, abis itu gua aerasi supaya dia DO-nya jadi bagus. Abis itu dia sedimen, gua masukin dah tuh. Biasanya 1 hari itu gua pakai setengah packing. Jadi ketika ini kebetulan baru isi, tadi gue baru water change. Jadi gue setiap hari itu gue cuman tuangin setengah. Setengah pot setiap hari. Setiap hari. Jadi abis gue isi, itu gue taruh ini. Nah biasanya gue baru pakai lagi itu besokannya. Jadi aerasi kenceng 24 jam. Nah habis itu gue baru pakai ke tank kalau memang mau di water change. Nah gitu aja sih. Berarti ini air tanah dan air pump campur, Bro? Enggak, kebetulan air tanah itu gua jadiin kalau air pump itu lagi off. Jadi karena dia TDS-nya tinggi, gua biasanya itu campurin kalau misalkan kita lihat nih tank ini lagi low pH, makanya gua naikin air tanah sedikit. Biasanya gua masukin sekitar 10-15%, tapi itu juga nggak sering kok. Karena kan dia semi payau, TDS-nya gue tinggi, kapur lagi ya kan, apalagi di sini gue tank. Kalau di kolam mungkin nggak pengaruh banyak ke materialnya. Kalau kapur itu kan sebenarnya pengaruh banyak ke kacanya bisa putih-putih gitu. Bro, kita jalan lagi nih ke depan. Ayo, sambil ngobrol santai ya. Koki Mas Nusantara tuh konsepnya sebenarnya apa sih, Bro? Grooming kah, seller kah, atau seperti apa? Mas Koki Nusantara itu sebenarnya gua kalau tempatnya ya itu kita pakai untuk meningkatkan value ikan dari teman-teman petani. Meningkatkan value ikan dari teman-teman petani. Jadi as your info. Jadi gua lebih sebut itu sebagai dealer. Ya, jadi si petani itu panen ikan, terus gua yang sortir, gua yang lihat mana yang punya potensi untuk jadi lebih bagus. Akhirnya kita buy, kita beli. Habis itu kita taruh di sini, kita tingkatin value-nya. Kalau memang kita ketemu dengan player kontes, kita jualnya ke player kontes. Kalau memang kita ketemu ke user yang memang suka ikan Mas Koki istimewa, ya kita jual ke mereka. Berarti buyer tuh bisa langsung datang ke sini ya? Buyer biasanya datang, bisa ngobrol di online apa segala macam, karena mostly kebanyakan yang datang tiba-tiba malah sebenarnya gue ajakin ngobrol. Kenapa? Karena keep ikan Mas Koki itu banyak yang nggak tahu tujuannya. Ada yang tujuannya, kalau memang tujuannya cuma dinikmati sebagai pajangan interior rumah, sebenarnya kan nggak perlu terlalu yang gimana-gimana banget gitu loh. Nah makanya gue pasti kalau ada yang datang itu pasti malah lebih sering mostly tuh gue ajakin ngobrol. Ayo setupnya mau kayak gimana, karena sebenarnya Mas Koki itu kan agak sedikit ribet ya. Produksi amonia paling tinggi dari ikan selain koi. Jadi bersih setup-nya menurut gua harus dipikirkan dengan baik loh. Gitu. Bro, tadi kan Bro bilang menaikkan value ikan kan dengan cara Bro groomingnya, Bro tambahin. Tips dan triknya gimana, Bro? Selama ini yang dipakai di Koki Mas Nusantara. Sebenarnya tuh easy. Kalau gua sering ada di konten gua pribadi, IG pribadi juga. Kalau mau bikin kokinya itu full bulky,
seger gitu ya, sisiknya bagus, itu sebenarnya feedingnya harus maksimum. Itu yang satu. Nah, karena itu kunci satu-satunya menurut gua. Nah, untuk kita bikin ikan itu feedingnya bisa maksimum, itu sebenarnya kita harus punya sistem atau air yang bagus. Nah, kalau kita bicara air yang bagus, kalau kita kayak contohnya di Nusantara nih, air bakunya kurang bagus. Akhirnya ya kita harus akalin dengan apa? Dengan sistem filtrasi yang mumpuni, yang bagus. Habis itu kita juga ada tambahan aditif-aditif terhadap air, kondisioner. Bro, pakai apa aja biasa? Gua kalau kondisioner kan tadi langsung ditoren pakai Mayin Biru. Biasanya kalau aditif buat ikannya itu gua pakai N1-nya Biozim sama satu lagi yang biru tuh yang botol gede, Goldfish and Koi. Jadi itu dua produk yang menurut gua bisa membantu proses nitrifikasi di filter supaya filter kita itu lebih capable untuk ngolah amonia koki yang begitu banyak gitu loh. Pantes ikannya bulky-bulky ya bro ya? Ya, karena di sini kan tujuannya kita meningkatkan value ikannya. Jadi otomatis kecepatan dari proses pertumbuhan ikan itu jadi concern utama kita. Makanya kalau ada aditif, ada tambahan kondisioner buat air, treatment buat air, itu pasti kita pakai supaya growth ikan itu bisa tambah maksimal gitu loh. Sehari kasih makan berapa kali? Di sini sih ya, terus terang karena gua ini hobi yang gua cintai banget. Gua ada di tempat ini tuh dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. 6 pagi Jadi selama gua ada di sini ikan pasti makan. Kebetulan gua bukan orang atau kiper yang suka feeding pakai food timer. Nah, kalau bicara berapa banyak, ini kalau 6 tank, 1 kolam plus palut, kolam semen kaca, itu kira-kira 1,5 kilo lah ya, 1 kilo lah sehari. Sehari 1 kiloan. Itu murni pelet? Biasanya gue ada coatingan, kita sebutnya tuh coatingan buat pelet supaya tambahan nutrisi lah buat pelet supaya dia tuh lebih akselerasi growth itu lebih bagus. Nah, kalau kita ngomongnya tuh kalau bahasa awamnya tuh bahasa usernya tuh probiotik. Nah, kebetulan gue punya tips sedikit nih. Jadi Nitrif N1 sama Goldfish Koi yang nitrifikasi itu tuh sekarang itu tuh gue pakai di pelet. Lu campur ke jadi gue masukin ke jadi pelet itu gue siapin untuk satu hari nih ya, 1 kilo. Gue campur sedikit, gue aduk-aduk, abis itu gue campurin mikronutrien yang mayin kuning. Itu gue aduk-aduk, biasanya itu abis setelah aduk setengah kering, baru satu wadah itu gue siapin untuk 1 hari. Nah, jadi ada banyak tips sih sama trik sebenarnya dari para breeder itu untuk bikin ikannya itu lebih growth. Sebenarnya itu si breeder A atau si keeper A treatmentnya seperti apa, treatment B seperti apa. Tapi kalau di Nusantara itu kita perlakuannya seperti itu. Dan berhasil. Sangat berhasil karena dengan adanya probiotik di dalam aditif itu jadinya pencernaan ikan mas koki itu lebih lancar. Karena kan kalau kita perhatiin kita tuh butuh ikan mas koki itu bulky. Betul. Di satu sisi kalau kita lihat struktur anatomi pencernaan ikan mas koki itu tuh kecil banget, pendek banget. Jadi kalau memang kita mau bikin dia itu pencernaannya itu bagus, buang kotorannya itu lancar, ya kita harus tambahin kayak gitu-gituan. Siap. Bro, tadi ngomong-ngomong palut ya. Boleh kita lihat palutnya? Palut ini tuh sebenarnya ada menariknya. Lu jadi, bikin tahun kapan nih? Ini palut sebenarnya kolam semen, kolam kaca lah ya gue sebutnya. Kolam kaca. Ini kolam kaca ini kita tuh gue bikinnya tuh sebenarnya tahun 2017. Ini 2017. 2017. Jadi formnya itu 2017. Bikin tuh karena orang udah pada pakai semen, kolam semen yang pakai kacanya segala macam. Prosesnya ternyata tuh gue nggak begitu cocok pakai kolam. Kenapa? Gue sebutin beberapa kelemahannya. Yang pertama, air di sini jelek. Jadi karena sumber air jelek, otomatis gue butuh ganti air, water change segala macam. Itu tuh harus gue planning. Betul. Nah kalau pakai akuarium tank, meskipun gede juga, tapi gue bisa planningin dan bisa terlihat lebih enak. Ya, setuju. Yang kedua, secara view dulu kan belum ada nih. Jadi kalau kita di kolam semen karena dia pendek, otomatis kalau memperhatikan ikan tuh masih jongkok, tuh nggak sih? Iya. Nah, gue nggak demen. Gue lebih suka yang main eye view. Jadi gue lebih suka
tank. Jadi main iView kita duduk sambil ngopi apa segala macam, kita bisa memperhatikan tuh ikan satu-satu dia berenangnya kayak gimana, ada yang minus apa enggak. Nah, karena dibutuhkan space yang lebih besar, akhirnya tahun 2023 2024 lah gue putuskan untuk coba runningin palutnya, kolamnya. Terus akhirnya tadi gue bikin. Bro bilang ada yang menarik dari palut ini. Apa yang menarik? Yang menarik itu jadi palut ini gue kalau di konten gue sebutnya ini palut masih step 2. Step 2? Nah, step satunya itu kemarin gue cuman running aja. Semuanya gue pastiin, gak ada rembes, apa segala macam gue pastiin semuanya dengan baik. Nah ini udah masuk step 2, sebenarnya gue masukin ikan tuh reject. Jadi gue pengen, gue pengen bikin proses pemecuran medianya itu berjalan alami dan sangat mature lah ibaratnya gitu. Makanya karena gue nggak mau masukin ikan bagus supaya apa? Supaya gue nggak pusing nih. Kalau ikannya mati, kan gue pasti ganti air. Ikan udah diem dikit, kita ganti air ya kan? Nah kalau sekarang gue nggak pusing. Dan air ini bener-bener air yang dari pertama kali 2 bulan yang lalu gue taruh udah ngelewatin prosesnya dia coklat, dia prosesnya hijau. Kebetulan UV juga udah pakai yang bagus dari main. Terus semua media juga udah kita masukin yang proper gitu. Akhirnya kita dapet mature-nya tuh seperti ini. Gua rasa sekitar 1 bulan lagi lah. Mungkin gua akan reflush semuanya. Ikan-ikannya gue tarik yang kurang bagus. Baru gue masukin ikan bagus nanti. Nah, terus ada dosing-dosing apa nggak? Dosingnya itu ya seperti yang tadi gue ceritain di awal. Jadi suka nggak suka harus ada semacam skipping. Gue sebutnya tuh kita ngelewatin satu step ya. Proses amonia, terus kita biarinin supaya ada bakteri nitrifikasi yang ada di sana, terus numbuh sendiri. Nah, dengan adanya biozim nitrifying bacteria, itu bisa bikin step yang pertama itu hilang. Nah, jadi lebih cepat lah. Jadi kalau bicara 2 bulan menurut gua sih dengan visual sekarang udah kayak begini, menurut gua sih sangat oke. For your information, 2 bulan yang lalu ini ikan semua kecil-kecil under baby. Jadi karena gua mau proses peningkatan amonianya itu tinggi, jadi bener-bener gue kasih makannya kayak orang gila dah. Jadi 2 bulan ini 20 kilo lebih khusus kolam ini. Jadi sebenarnya teman-teman juga harus tahu kalau proses nitrifikasi bakteri supaya sampai mature itu sebenarnya lama gitu. Karena kan kita bener-bener bikin satu dunia baru untuk ikan di mana semuanya sudah stabil berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu. Bro, kemarin kan lu ke toko tuh ketemu gua. Lu beli lampu PON kan. Katanya lu mau coba tuh. Gimana? Jadi coba di mana, Bro? Kemarin gue sempet berpikir punya ide lah ya, karena gue kan basicnya nih orang desain nih, interior apa segala macam. Jadi gue punya, karena kan banyak nih main pond itu dipakai di kalau teman-teman lihat tuh dulu tuh main pond itu kan spesifikasinya untuk kolam. Namanya juga main pond ya kan. Gua ini pengen main pond itu jadi lampunya ruangan. Jadi konsep utamanya tuh itu. Jadi gua mau satu ruangan gua ini tuh ada sparkling cahaya dan ambience dari main. Gitu. Jadi gua bikin di sekitar tank itu ada main pondnya. Jadi kebetulan budgetnya kemarin baru dapet 3 nih. Nanti planning secara keseluruhannya gua mau bikin semuanya itu ada 5 main pond yang satu mata. 5 main, berarti satu main pond buat satu akuarium? Enggak. Gua konsentrasinya lebih ke ruangannya. Jadi kebetulan gua adalah hobis yang nggak suka terlalu terang. Gue lebih suka tuh ada ambience yang cozy. Jadi enak buat dilihat mata. Nah, jadi gue udah ukur nih ketinggian lampu ke tank, dia dapat keluar apa enggak. Nah, Bro Adit kalau datang sekarang kebetulan masih sore, ini kan masih 5:30 ya. Jadi masih kurang begitu kelihatan ambience dari lampunya. Jadi kalau ntar udah bener-bener udah malam, itu bener-bener kayak kita ada di SeaWorld. Saya tungguin nih sampai malam. Tungguin. Nah bro, ini kan sekarang udah malam nih. Nah kita mau lihat efek dari main pond ya bro ya. Iya. Jadi nih
Kalau sebelumnya kan gue tadi sempat cerita sebenarnya memang konsep utamanya itu kan karena aktivitas ngobrol sama orang apa hobi segala macam itu kita banyaknya di malam. Makanya gue memang mau bikin ambience di saat malam lah yang enak dilihat. Makanya gue maunya memang main phone itu difungsikan ketika kita malam gitu. Nah, ntar gue akan kasih lihat ambience malam pakai main phone untuk ruangan itu kayak gimana. Jadi teman-teman juga bisa lihat nih main phone itu sebenarnya akselerasi lampunya sama akselerasi cahayanya itu kayak gimana gitu. Nah, coba tolong matiin ya. Nah, begini loh. Jadi benar-benar satu ruangan itu sumber lampunya cuma dari main phone. Paling ini gue tambahin sedikit lampu putih supaya dia ngisi sisi-sisi yang gelap gitu loh. Nah, kalau kita duduk di sini nih, coba duduk deh. Sambil liatin ikan, wah gila ini enak banget. Enak sih. Iya. Jadi idenya itu memang pengen nikmatin ikannya bener-bener menikmati gitu loh. Jadi arahnya ke arah sana. Jadi kalau gue bilangnya itu konsepnya tuh cozy, ambience cozy. Jadi kita tuh nikmatin ikannya juga lebih enak, mata juga lebih bening gitu loh. Nah, makanya buat temen-temen mungkin bisa jadiin main phone itu sebagai alternatif untuk pencahayaan di galerinya atau di ruangannya. Karena kan mostly kan sebenarnya piara ikan itu kan hobi ya. Betul. Jadi buat para penghobi juga mereka pasti sedikit banyak akan menyiapkan space untuk nikmatin hobinya gitu loh. Apalagi kita tahu sendiri kan ikan juga yang bagus nggak murah gitu loh. Jadi kita harus benar-benar tahu cara nikmatinnya. Menurut gue sih itu sih. Bro, dari tadi gue ngeliat nih ada aerator Fang ya. Lo pakai? Jadi aerator Fang itu sebenarnya utamanya karena aeratornya gue butuh yang tenaganya itu yang gede banget untuk ngeran satu farm, satu galeri. Gue pakainya ada satu sumber nih. Jadi kita taruh pipa semuanya. Tapi aerator Fang ini karena dia ada tambahan ion negatifnya, itu jadinya tuh bisa untuk kalau gua karantina ikan. Jadi karena kalau di koki itu kan kalau kita karantinanya satu-satu itu kan mungkin gua ada space karantina sendiri. Tapi kalau memang biasanya nih kayak sekarang kan cuacanya pancaroba nih. Tiba-tiba ngedrop satu tank. Nah, paling enak itu gua treatmentnya itu langsung di tanknya. Jadi filtrasi gue matiin, air gue turunin setengah, habis itu gue kasih obat-obatan yang mendukung untuk nyembuhin ikannya. Nah, Fang itu jadi alternatif gue untuk mengaerasi DO supaya lebih tinggi. Ditambah kan memang ada ion negatifnya kan. Sangat ngebantu dong bro. Sangat membantu, bener-bener sangat berguna. Dan menurut gue untuk ukuran aerator yang kecil itu powernya itu sangat besar ya. Karena kalau gue taruh 2 titik, 2 poin airstone, itu mau pakai airstone yang biasa atau nano, tetap dia punya bubble itu sangat banyak. Gitu loh. Mantep kok, sangat mantep. Lu pakai phone cuma di sini aja? Nah, jadi karena pusat view-nya itu di sini, ikan-ikan yang gua anggap memang gua keep supaya bagus. Nah, gua tambahin juga di kolam palut semen. Jadi kita lihat deh. Nah, kalau di semen, gua ada 2 sumber lampu, satu kuning, satu yang main. Kalau ini mah standar deh, orang kalau pakai phone kan pasti pakai main phone ya. Nah, dengan kondisi air yang tadi gue udah cerita sedikit belum di reflush segala macam. Nah, kalau kita lihat gue cuma pakai satu mata, harga juga nggak terlalu mahal, bisa tembus ke volume sekitar 3-4 ton. Menurut gue ini lampu sangat worth it. Jadi kalau tinggi 1 meter lebih aja itu udah kelihatan sampai dasar shimmeringnya. Gila sih ya. Ya, jadi nikmatin ikannya nanti bakal lebih enak ya. Bro, ngomong-ngomong ikan ya, kita mungkin ke depan lagi. Kalau temen main nanya nih, range harga di sini tuh berapa sih? Kalau gua bener-bener tidak matokin harga itu di berapa sebenarnya.
Jadi kalau kita bicara Mas Koki, sebenarnya itu kita bicaranya ikan bener atau ikan salah. Gua adalah salah satu dealer yang nggak ngomongin grade sebenarnya. Jadi nggak ada grading di ikan Mas Koki. Grading satu-satunya di Mas Koki menurut gua itu adalah ikan bener atau ikan salah. Cuman banyak kan teman-teman tuh ngomongin show class, show quality, apa segala macam. Menurut gua ya yang bisa bikin ikan itu jadi show class itu ya kipernya yang nanti akan beli, atau di sini mungkin karena ikan ini masih gue yang keep, jadi gue yang bikin value ikan ini jadi lebih baik gitu loh. Kalau memang ada yang bisa masukin show, kita lihat, kita masukin ke show gitu loh di kontes. Jadi kalau pricing di sini ya bener-bener tinggal lihat aja. Cuman gua akan nentuin price-nya itu ya sesuai value ikannya. Either dia mau show kah, atau mau kayak gimana, atau mau kayak gimana gitu. Range-nya? Range-nya itu kalau sekitar 1,5 up lah ya. 1,5. Jadi kalau mau ngomongin harga, ya kalau Mas Koki kalau udah bagus banget sebenarnya udah unlimited harganya, betul, sama kayak hobi-hobi yang lain lah. Nah bro, di sini contoh ikan bagus lo yang mana bro? Ada black rancu. Jadi ada 3 black rancu. Nah 3 black rancu ini dari 3 breeder rancu terbaik di Indonesia menurut gua. Jadi gua ada beberapa gedein, beberapa 3 ekor ini, ada juga ada oranda, ada ryukin juga yang lagi digedein. Jadi yang tadi seperti gue bilang, value ikan itu akan lebih tinggi ketika si keeper itu punya kemampuan untuk bikin ikan itu lebih strong gitu loh. Kita punya misi, Indonesia juga harus jadi pencetak ikan Mas Koki yang terbaik di dunia lah. Jadi gue pengen banget banyak ada keeper atau groomer lah kita sebutnya, yang memang capable untuk bikin ikan Mas Koki itu jadi lebih baik gitu loh. Bro, terima kasih ya waktunya, terima kasih udah ntar datang lagi diizinin buat konten. Terima kasih udah diluangin waktunya. Nah buat teman main nih yang pengen tanya-tanya lah, pengen belajar, bisa hubungi Mas Koki Nusantara IG-nya. Jadi apa IG-nya bro? Mas Koki _ Nusantara, ntar ada di ini. Ya, sekalian nomor HP boleh ya? Nomor HP boleh. Oke. Jadi biasanya sih di IG gue tuh isinya tuh orang nanya soal masalah-masalah ketika mereka keep Mas Koki, dan gue kalau gue nggak sibuk, gue akan dengan senang hati menjawab, karena itu part of my mission lah untuk bikin semua hobi Mas Koki itu jadi pinter gitu loh. Nah, jadi sekian ya teman main konten kita hari ini. Buat teman-teman yang pengen dapetin nih produk-produk ini, bisa klik link deskripsi di bawah ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. See you.